Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nandang Sunandar. Saya dari Divisi Layanan SDM PT Asabri Persero. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing satu buku yang telah saya baca, judulnya menarik banget, Atomic Habits. Ini karya James Clear, bestseller ya. Nah, di dalam buku ini kita akan belajar tentang how to start new habit that actually stick gitu ya. Jadi gimana kita memulai satu kebiasaan baru yang itu bisa benar-benar melekat atau nempel di kita gitu. Nah, tapi sebelum saya masuk ke yang akan coba saya sharing, saya juga akan kasih satu overview tentang buku ini dan juga mungkin sedikit fun fact gitu ya. Jadi buku Atomic Habit karya James Clear ini masuk kategori buku motivasi yang isinya itu tentang cara-cara mengubah hidup dengan ya melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan gak hanya itu, buku ini juga berisikan teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku ini terbit pertama kali tahun 2018 dan luar biasanya buku ini berhasil meraih rekor penjualan terbaik versi New York Times dan telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Keren banget. Dan karena kesuksesannya, buku yang pertama kali terbit dalam bahasa Inggris ini juga telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa berbeda, termasuk bahasa Indonesia. Oke, kita langsung ke bagian pembahasan. Tapi saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar. Ini akan saya stick kepada poin-poinnya aja gitu ya. Jadi menurut James Clear, proses pembentukan kebiasaan ini dibagi menjadi 4 tahap yang dikenal dengan lingkaran kebiasaan atau habit loop, dia bilang. Nah, di habit loop ini ada apa aja? Pertama ada cue atau petunjuk, terus ada craving, gairah atau keinginan gitu ya. Ada response, tanggapan, dan yang terakhir itu reward, penghargaan. Nah, 4 tahapan ini kemudian dibentuk menjadi konsep praktis yang dapat digunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, konsep ini disebut dengan 4 kaidah perubahan perilaku. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kaidah pertama ini menjadikannya terlihat. Tadi cue gitu ya. Jadi salah satu cara mengubah perilaku adalah membuat petunjuknya terlihat jelas. Dengan membuat petunjuk yang mengarah kepada kebiasaan baik terlihat jelas, ini akan lebih mudah untuk mengembangkan kebiasaan yang kita inginkan. Seringkali motivasi itu dianggap sebagai faktor utama dalam membentuk kebiasaan, padahal lingkungan mempunyai pengaruh lebih besar daripada itu. Cara praktis untuk membentuk kebiasaan baik adalah dengan merancang lingkungan di sekitar kita sehingga menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat jelas. Contoh kecilnya nih, jika kita ingin berlatih gitar lebih sering, ya kita naruh gitarnya itu di tengah ruangan gitu, jangan di tempat-tempat yang kita nggak lihat gitu. Atau misalnya kita ingin membiasakan minum air putih lebih banyak gitu kan. Nah, maka kita isi di beberapa botol air setiap pagi dan taruh di beberapa tempat di seluruh rumah. Jadi biar kelihatan gitu si botol-botol itu. Kaidah kedua itu menjadikannya menarik. Jadi setelah kaidah pertama itu menjadikannya terlihat, di bagian kedua ini menjadikannya menarik. Manusia itu memiliki neurotransmitter yang disebut dopamin, salah satu bahan kimia yang berperan penting dalam pembentukan kebiasaan.
Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ketika kadar dopamin meningkat, motivasi kita untuk melakukan aksi kebiasaan juga meningkat. Oleh karena itu, untuk menjadikan kebiasaan kita lebih menarik, kita perlu memasangkan aksi yang kita inginkan dengan sebuah aksi yang kita butuhkan. Misalnya nih, contohnya, setelah kita push up 20 kali, kita boleh nih buka Instagram atau TikTok misalnya. Nah, strategi sederhana ini itu bisa kita pakai untuk menjadikan kebiasaan apapun lebih menarik daripada seharusnya. Selain itu, kultur tempat kita tinggal juga menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita. Kita cenderung memilih kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kelompok sekitar, karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Menurut buku ini, itu ada 3 kelompok sosial yang cenderung kita tiru kebiasaannya. Pertama ada the close atau orang terdekat yang akrab dengan kita. Misalnya ada keluarga, teman gitu ya. Yang kedua ada the many atau kebanyakan orang. Ya ini kelompok, grup gitu. Dan yang ketiga the powerful atau orang yang berkuasa, memiliki status dan prestis. Sehingga salah satu hal paling efektif untuk dilakukan guna membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat di mana kebiasaan yang kita inginkan dianggap normal dan kita memiliki suatu kesamaan yang juga dimiliki anggota kelompok tersebut. Hal ini penting karena perilaku yang dianggap normal oleh kelompok sering kali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu. Seringkali kita lebih baik salah bersama kelompok daripada benar tapi dikucilkan. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih kultur tempat yang tepat. Jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita akan merasa perilaku ini menarik. Jadi ini inti dari kaidah kedua, menjadikannya menarik. Kaidah ketiga itu menjadikannya mudah. Jika kita ingin membentuk suatu kebiasaan, kuncinya adalah dengan perulangan, bukan kesempurnaan. Untuk membentuk kebiasaan, kita harus melatihnya. Mungkin kita sering dengar pepatah yang bilang practice make perfect gitu ya. Dengan latihan, ya lama-lama akan jadi perfect gitu, sempurna. Nah, dan untuk memulainya, kita harus membuat kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Jadi, gimana nih cara menjadikan suatu kebiasaan lebih mudah? Lagi-lagi, rancangan lingkungan itu dapat berguna dalam hal ini. Misalnya nih, saya kasih contoh gitu ya. Ketika saya ingin membentuk kebiasaan untuk olahraga tahun ini gitu ya, resolusinya tahun ini saya ingin membentuk kebiasaan untuk olahraga. Nah, maka misalnya saya daftar ke gym. Tapi daftarnya bukan ke gym yang jauh dari rumah, tapi yang dekat dari rumah atau dari kantor tempat saya kerja. Nah, karena dengan tempatnya yang dekat, saya nggak perlu misalnya menggunakan kendaraan untuk pergi ke sana atau berlama-lama di perjalanan gitu. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut jadi mudah sehingga kita akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Nah, yang terakhir, kaidah keempat yaitu menjadikannya memuaskan. Jadi setelah tadi ada 3 kaidah yang sudah kita bahas. Pertama, masih ingat ya, menjadikannya terlihat. Yang kaidah kedua, menjadikannya menarik. Kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Nah, yang terakhir ini menjadikannya memuaskan. Kita sebagai manusia akan lebih mungkin mengulang suatu kebiasaan ketika hal tersebut memberikan semacam kepuasan langsung. Itu sebabnya kita cenderung mempertahankan kebiasaan buruk kita
karena hal tersebut dapat memberikan kepuasan langsung, bahkan meskipun kita mengetahui bahwa kebiasaan itu mempunyai akibat buruk dalam jangka panjang. Kebiasaan baik lebih sulit melekat karena biasanya kebiasaan tersebut memiliki upaya di awal yang lebih tinggi. Sulit nih gitu kan. Untuk memulai sesuatu yang baik ini tuh terasa sangat sulit gitu. Tapi sebenarnya si kebiasaan ini mempunyai atau memiliki kepuasan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Jadi untuk membuat kebiasaan kita memuaskan, kita harus mencoba menambahkan reward gitu, hadiah di akhir melakukan kebiasaan itu walaupun hadiah tersebut kecil. Jadi ada self reward untuk kita. Misalnya tadi ya, membuka media sosial setelah kita misalnya berolahraga pagi itu kan. Jadi kita nggak banyak biasanya menghabiskan banyak waktu berjam-jam scroll IG gitu ya, Instagram ataupun TikTok. Nah kali ini kita olahraga dulu, baru kita boleh buka sosial media. Ini penting untuk memberi diri kita hadiah, hanya sekedar berhasil menyelesaikan kebiasaan agar hadiah tersebut tetap efektif. Kita juga dapat menghargai diri sendiri karena kita karena tidak melakukan kebiasaan buruk. Misalnya, kalau tadi kebiasaan baik yang dilakukan, nah kita sekarang kasih reward juga nih karena kita tidak melakukan kebiasaan buruk. Misalnya jika kita ingin berhenti untuk menjadi boros, kita dapat menghadiahi diri kita sendiri jika kita berhasil menghabiskan lebih sedikit uang yang ditargetkan per hari dengan pergi ke Starbucks misalnya keesokan paginya. Oke, itu 4 kaidah yang kita pelajari dari buku yang saya baca, judulnya Atomic Habit. Jadi ingat ya 4 kaidah. Pertama, menjadikannya terlihat. Kedua, menjadikannya menarik. Ketiga, menjadikannya mudah. Dan kaidah keempat, menjadikannya memuaskan. Ini habit loop, lingkaran kebiasaan. Oke, sebelum berakhir, ini saya kasih satu summary sedikit gitu ya. Jadi kaidah-kaidah perubahan perilaku yang tadi sudah kita bahas, yang dijelaskan dalam buku ini itu merupakan konsep dan metode yang sangat baik untuk membantu kita membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Ada satu ini gambar yang saya ambil gitu ya. Saya ambil dari buku Atomic Habit, 1% Better Every Day. Nah, saya akan coba jelasin sedikit nih di akhir. Sebagian besar dari kita mungkin sudah terdoktrin nih dengan ajaran di mana kita harus memiliki mimpi besar untuk menjadi orang besar. Statement itu ya nggak salah juga. Namun kalau mimpi kita terlalu besar, pada satu titik di perjalanan kita akan merasa lelah dan mulai muncul pemikiran bahwa mimpi itu nggak mungkin diraih gitu kan. Nah, agar hal tersebut nggak terjadi, James Clear nih itu ngasih saran nih ke kita untuk melakukan perubahan positif dalam keseharian dengan porsi kecil secara bertahap. Jadi 1% better every day. Kita melihat di sini gitu ya, ada kurva. 1% improvement, ada bawahnya 1% decline. Jadi di buku ini tuh dijelaskan gitu. Jika kita berubah menjadi lebih baik 1% saja dalam menjalani keseharian kita dalam sehari ini misalnya, maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik sebesar 37 kali pada 365 hari kemudian. Luar biasa kan? Jadi seperti yang saya highlight kuning di sini, tiny change, remarkable result gitu. Perubahan yang kecil tapi memberikan dampak yang luar biasa, hasil yang luar biasa.
saya sedikit simpulkan lagi, James Clear ini coba menjelaskan kepada kita kenapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Itu biasanya dikarenakan bukan seseorang itu nggak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan sistem perubahan yang salah. Tadi gitu ya, pada saat punya mimpi yang besar, wah, selalu bikinnya besar gitu. Pada akhirnya mentok, nggak memulai dari step yang kecil dulu gitu. Nah, buku ini ngasih panduan ke kita semua cara mengubah kebiasaan hidup melalui sistem perubahan yang dilakukan dengan benar. Bila sistem ini rutin dilakukan, maka individu tersebut dapat mencapai tingkat produktivitas yang baru. Nah, teman-teman yang membutuhkan motivasi atau ingin mengubah hidup nih gitu kan, wah kayaknya saya mesti mengubah hidup nih gitu kan dari sekarang gitu. Entah apapun itu, dalam konteks apapun. Maka saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. Di mana buku ini dapat dibaca? Nah, kita udah ada aplikasi Liberty, tinggal teman-teman download di Google Play maupun di App Store untuk yang pakai iPhone ya. Gampang, tinggal login aja, nanti kita tinggal pilih, tinggal search bukunya Atomic Habit karya James Clear. Mudah banget, dan kita bisa baca di mana aja, kapan aja, anytime. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyimak sharing dari buku yang telah saya baca. Terima kasih. Bye-bye.